bilang Bapak Ibu. Mir Sigli, apa katanya? Jih yang penting kena wa Aceh, kabeh cerita. Apa artinya? Dia yang penting bukan orang Aceh, habis cerita. Saya heran saudara. Apa yang membuat saya heran? Mereka sibuk terhadap saya. Mereka sangat sibuk hari-hari ini terhadap identitas saya. Sebagian mereka mengatakan dia bukan orang Aceh. Dia hanya tumpang lahir di Aceh. Dia orang Batak, bukan orang Aceh, hanya tumpang lahir di Aceh. Lalu sebagian lagi orang Aceh juga yang mengatakan, yang sibuk dengan identitas saya. Sebagian lagi mengatakan, oh dia orang Aceh. Saya tahu dia. Saya tahu siapa dia. Saya tahu mamanya, anak siapa dia, lahirnya di mana, kampungnya di mana. Saya tahu dia orang Aceh. Akhirnya Bapak Ibu, karena mereka sibuk dengan identitas saya buatlah Pendi Sinaga. Dan kebetulan orang tua angkat saya Marga Sinaga, Mama Boru Tobing. Jadi saya dikasih Marga Sinaga. Cuma waktu itu karena menyangkut beberapa hal, belum sempat diadakan dengan hukum adat. Ya, belum sempat dibuat acara adat, secara adat. Nah, saya sudah duluan meninggalkan Medan waktu itu. Jadi ketika saya buat nama sekali waktu Endi Sinaga, orang Aceh marah. Kau jangan ngaku-ngaku Batak. Kau asli Aceh. Aku tahu siapa mamamu, di mana rumahmu aku tahu. Di mana kampungmu aku tahu. Jadi Bapak Ibu, mereka sibuk dengan identitas saya. Ketika saya buat Pendi Aceh, mereka bilang bukan Aceh. Ketika saya buat Pendi Batak, mereka marah. Mereka katakan kau bukan Batak tapi Aceh. Saya buat Aceh, mereka marah, kau bukan Aceh tapi Batak. Ketika saya buat Batak, mereka marah, kau bukan Batak tapi Aceh. Nah ini Bapak Ibu, sibuk dengan identitas diri saya. Kenapa? Karena saya sudah meninggalkan agama mereka. Jadi bagi mereka Bapak Ibu, orang yang meninggalkan agama mereka itu aib yang paling besar. Aib. Sekalipun orang tersebut ada perubahan karakternya. Kalau dulu karakternya jelek, saya Bapak Ibu karakter saya sangat jelek dulu. Teman sahabat kerabat saya yang satu pesantren dengan saya, yang satu kelas dengan saya itu tahu semua. Orang-orang kampung saya yang satu desa dengan saya itu tahu semua Bapak Ibu. Tahu semua bagaimana karakter saya dulu. Tetapi mereka tidak mau tahu akan hal tersebut. Bagaimana perubahan karakter yang saya alami, mereka tidak mau tahu Bapak Ibu. Yang mereka mau tahu adalah kau sudah menjadi batu sandungan kalau bahasa kita. Sudah menjadi aib bagi kami karena kau meninggalkan Islam alias murtad. Bagaimana orang itu hidupnya, perubahan karakternya, itu mereka tidak mau lihat Bapak Ibu. Yang mereka lihat adalah kau menjadi aib karena kau sudah murtad. Nah makanya orang-orang yang Muslim Aceh seruduk live kita tiap saat gara-gara saya percaya kepada Yesus. Mereka berpikir dengan mereka menghina saya mundur Bapak Ibu. Ya, mereka berpikir dengan saya dihina, diolok-olok, mereka berpikir saya mundur. Tidak bos, tidak. Kenapa tidak mundur? Karena saya bersaksi ini bukan karena kemauan saya. Bukan karena kemauan saya. Saya bersaksi itu perintah Alkitab. Memberitakan Injil perintah Alkitab. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Ini Bapak Ibu. Ya, ela syakira ol shop be kajak pakat urang lain. Hai, kalau pindah-pindah terus apa dibayar ya untuk ajak yang lain katanya. Dia berpikir, orang-orang berpikir Bapak Ibu masuk Kristen dibayar. Sudah banyak orang Aceh yang kecewa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika dia masuk Kristen betapa hidupnya sangat sulit. Tidak ada yang kasih uang. Bahkan pekerjaannya sulit, dia cari pekerjaan sangat sulit. Bahkan Bapak Ibu, banyak orang yang tidak percaya. Ya, tidak percaya. Apabila ada orang Aceh yang masuk Kristen itu banyak orang yang tidak percaya.
Saya dulu tidak ada orang Kristen yang percaya. Tidak gampang gereja menerima saya dulu Bapak Ibu. Saya menangis berdoa, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang tepat, dengan orang yang benar. Pertemukan saya Tuhan dengan orang yang mau mendidik saya siapa Engkau. Saya ingin kenal siapa Engkau yang mati di salib. Karena di dalam iman kami Engkau tidak mati di salib Tuhan. Saya dulu berpikir Bapak Ibu, Yesua HaMasyiah, Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Saya selalu katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Tetapi yang dibunuh dan yang disalib itulah orang yang diserupakan. Maka setiap saat saya melihat orang Kristen, saya selalu katakan kepada orang Kristen, orang Kristen yang mati di atas kayu salib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam pikiran kami, dalam pikiran saya dulu, Yesus itu adalah Isa Al-Masih alaihi salam wassalam. Maka saya katakan sesuai dengan ayat di dalam kitab saya terdahulu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, tetapi yang engkau bunuh dan yang engkau saliblah orang yang diserupakan. Dan hal ini Bapak Ibu sering diulang-ulang oleh Ustadz Nababan dan Ustadz Munzir Sitomorang. Ustadz Munzir Sitomorang dan Ustadz Nababan sangat sering mengulang-ulang ayat tersebut. Dan mereka sering sekali menyamakan, mencocok logi antara Isa dan Yesus. Mereka katakan Isa, Yesus, Yesus, Isa. Padahal dua pribadi ini sangat berbeda. Itu bukan pribadi yang sama. Tetapi dulu Bapak Ibu saya mengetahui itu pribadi yang sama. Kenapa saya mengatakan itu pribadi yang sama? Karena kurang pengetahuan saya akan hal tersebut. Sehingga saya katakan engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya, walakin syubbihalahu. Tapi yang dibunuh dan yang disalib adalah orang yang diserupakan. Dulu kami berpikir dan saya berkata, orang Yahudi dan orang Kristen ragu-ragu, para pendeta ragu-ragu terhadap penyaliban. Padahal ketika saya menjadi orang Kristen, tidak ada satupun orang Kristen, tidak ada satupun orang Yahudi yang ragu-ragu terhadap siapa yang disalib. Mengenai penyaliban itu tidak ada satupun pendeta yang ragu-ragu. Mengenai penyaliban itu tidak ada satupun orang Yahudi yang ragu-ragu Bapak Ibu. Tapi justru ketika saya menjadi orang Kristen, saya percaya kepada Yesua HaMasyiah Yesus Kristus, saya melihat yang ragu-ragu justru mereka. Dari kalangan mereka sendiri yang ragu-ragu Bapak Ibu. Dari golongan itu yang ragu-ragu. Dari agama satu itu yang ragu-ragu. Makanya antara Ustadz A dan Ustadz B, antara Ustadz B dan Ustadz A, antara Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, Ustadz E, mereka tidak ada satu kepahaman mengenai siapa yang disalib itu. Tidak ada. Ya, kalau Bapak Ibu mendengar Ustadz Abdul Somad misalnya, Ustadz Abdul Somad mengatakan yang disalib itu adalah A katanya. Lalu saudara mendengar Kainama, Ustadz Kainama ya, walaupun tidak bisa baca Al-Quran tetap dipanggil Ustadz. Tidak pernah pondok di pesantren tetap juga dipanggil Ustadz. Ya. Nah Kainama mengatakan yang disalib itu B. Lalu Yahya Waloni mengatakan apa? Yahya Waloni mengatakan yang disalib itu C. Yahya Waloni, Ustadz Abdul Somad dan Kainama, tiga orang ini beda-beda mengenai siapa yang disalibkan. Lalu datang Ustadz Munzir Sitomorang. Ustadz Munzir Sitomorang yang disalib itu katanya bukan A, B, C tapi D Bapak Ibu. Ya, jadi empat Ustadz tersebut empat-empatnya beda pendapat. Pertanyaan saya, siapa yang ragu-ragu tentang penyaliban? Lalu muncul Ustadz Menehem Ali dari Surabaya. Menehem Ali ini bekas muridnya Pak Bambang, Pendeta Bambang Nursena. Karena punya kepahitan terhadap Pak Bambang Nursena, karena kecapaiannya tidak sampai, keinginannya tidak tercapai, Menehem Ali meninggalkan Kristen, dia kembali ke agamanya. Lalu dia menyeranglah Pak Bambang, menyerang iman kekristenan, dan menurut dia juga yang disalib itu adalah lain lagi. 8 orang Bapak Ibu tanya, 8 orang jawabannya beda-beda. Pertanyaan saya, siapakah yang ragu-ragu mengenai penyaliban? Lalu Bapak Ibu bertanya, ya, tanyakan kepada semua pendeta yang Bapak Ibu jumpai.
dan kepada semua orang Yahudi yang Bapak Ibu jumpai. Jangan Yahudi KW. Jangan pula nanti Bapak Ibu bertanya kepada Yahudi KW. Jangan, ya. Kalau nanti Bapak Ibu bertanya kepada Yahudi KW, lain lagi. Bapak Ibu tanyakan kepada semua pendeta yang Bapak Ibu kenal. Pendeta dimanapun. Dan kepada orang Yahudi dimanapun. Bapak Ibu bertanya, siapakah yang disalib itu? Dengan serentak, kompak, tanpa ada babi bu a iu duluan. Mereka mengatakan yang disalib itu Yesus Kristus, yang disalib itu Yesua Hamasyah. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada ragu-ragu di sini. Kami tidak pernah ragu-ragu mengenai penyaliban itu. Makanya kalau kita bertanya lalu siapa yang disalib? Oke lah, bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain. Siapa yang disalib? Mereka juga tidak tahu. Makanya ketika terjadi perdebatan antara Pak Esra Soru dengan Kainama beberapa waktu yang lalu, Pak Esra Soru minta pembuktian. Coba buktikan kalau memang itu bukan Yesus yang disalib. Kalau Yesus tidak disalib, buktinya apa? Bukti Yesus tidak disalib, tidak ada bukti. Mati enggak tahu. Dipanggil Ustadz Bapak Ibu, ya. Bukti Yesus tidak disalib, tidak ada bukti. Mati enggak? Nah, mati enggak itu? Ya. Nah, mati enggak itu? Bukti Yesus tidak disalib, tidak ada bukti. Saya tidak tahu Ustadz siapa itu. Jangan-jangan, oh Bapak Ibu, si Kainama itu bukan Ustadz mereka, tapi Ustadznya Yudas Iskariot. Saya kemarin tadi saya katakan Ustadz Yesus, Ustadznya Yesus. Padahal bukan Bapak Ibu. Ustadznya Yudas Iskariot, pengkhianat, ya kan? Mereka kalau melihat live band di Aceh Bapak Ibu, marahnya minta ampun, ya, marah minta ampun, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita yang punya kuasa di sini Bapak Ibu. Kita Tuhan bagi mereka di sini, kita yang punya kuasa. Mereka minta naik dari tadi, mereka minta naik. Untuk apa naik? Untuk menghujat. Ya, hanya untuk menghujat. Bertanya, jawaban kita mereka tidak mau tahu. Yang jelas mereka mau bertanya dengan cara menghina, dengan cara mengolok-olok. Ustadz siapa Bapak Ibu? Ustadznya Yudas Iskariot. Al-Quran tidak bisa baca, dipanggil Ustadz. Pondok tidak pernah, pesantren tidak pernah, kerjaannya tiap hari mengolok-ngolok Alkitab, membaca ayat Alkitab, mentafsirkan ayat Alkitab, sudah dipanggil Ustadz. Ustadz siapa Bang Pendi? Bang Pendi, mereka itu ustadz siapa? Ustadznya Yudas Iskariot. Ya, katakan kepada mereka Bapak Ibu, kapanpun Bapak Ibu melihat Ustadz Kainama dan Ustadz Nababan, Ustadz Munzir Sitomorang, Bapak Ibu kasih tahu mereka, kata Bang Pendi, kalian ini Ustadznya Yudas Iskariot. Ya, Ustadz Yudas Iskariot. Hari ini meninggalkan Yesus, 3 hari kemudian langsung dipanggil Ustadz. Tanpa perlu pondok pesantren, tanpa perlu belajar Al-Quran dan belajar hadis. Hanya cukup menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus, menghina pendeta, mencemooh kekristenan, langsung jadi Ustadz, dapat panggung. Zumba. Zumba tidak ada yang tahu siapa Zumba itu dulu. Tidak ada satu orang pun yang kenal si Zumba. Lalu dia terkenal di Indonesia ini. Kapan dia terkenal dan kenapa dia terkenal? Setelah dia menghina Alkitab, dia menghina Yesus, mengolok-ngolok Alkitab, mengolok-ngolok kekristenan, menentang-nentang pendeta di Indonesia, langsung dipanggil gurunda. Ya, langsung dipanggil gurunda. Gurunda siapa Bang Pendi? Gurundanya Yudas Iskariot. Zumba itu gurundanya Yudas. Langsung dipanggil gurunda. Yonatan Nandar juga sama. Siapa dia dulu? Tidak ada yang kenal.
Tidak ada yang tahu. Lalu dia terkenal. Dan kapan terkenal? Setelah dia membahas Alkitab. Ya, dia membaca ayat demi ayat dan dia tafsirkan ayat demi ayat dan dia tantang semua pendeta di Indonesia. Langsung dipanggil Ustadz Yonatan dan langsung dia mengaku dirinya Evangelis Yonatan Nandar. Evangelis siapa? Evangelisnya Judas Iskariot. Ya. Kayak nama. Pergi kemana-mana pasti Alkitab yang dia bahas. Al-Quran tidak pernah dia bahas. Ini harus kita ulang-ulang supaya umat Islam sadar. Ya, kalau seandainya mereka hebat Bapak Ibu, mereka dibina, coba sesekali kita minta supaya kita melihat orang mu'alaf di Indonesia ini. Wow, kita sangat terkesima ketika melihat mu'alaf. Kita sangat kita sangat terpukau melihat mu'alaf. Apa yang harus dilakukan oleh pemuka agama Islam? Adakan musabaqah tilawatil Quran. Ya, suruh mereka musabaqah tilawatil Quran. Buat musabaqah tilawatil Quran. Nah, yang ikut musabaqah khususnya para mu'allaf. Kami oten-oten, kami orang Kristen, kami orang kafir ingin melihat apakah para mu'allaf itu benar-benar mu'allaf? Ya, suruh mereka belajar Al-Quran. Kita ingin melihat apakah mereka bisa baca Al-Quran, Bapak Ibu? Nah, kita ingin lihat. Ya, nah, bila perlu live di TikTok supaya kita juga bisa memberikan gift. Ya, kita memberikan gift, Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Biarin aja Bapak Ibu. Jangan balas komentar yang negatif. Biarin aja. Mereka menghina kita, menghina saya. Biarin. Ya, biarin. Jadi orang-orang tersebut, para polemikus muslim terkenal, setelah dia mempelajari Alkitab, bukan mempelajari, menghina Alkitab, mengolok-ngolok Alkitab dan menentang-nentang pendeta, langsung dipanggil ustadz di Indonesia ini. Zumba langsung dipanggil gurunda di Indonesia, itu si Zumba. Begitu juga yang lain-lain langsung dipanggil ustadz. Ya, Julius AMC, bayangkan Julius AMC tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa baca Al-Quran, tetap juga dipanggil Ustadz Koh Julius. Bangga Bapak Ibu mereka, ya. Ada yang bilang iri kah? Ada yang bilang iri Bapak Ibu. Bukan iri. Saya ingin mengajak kalian berpikir dengan akal yang sehat. Ya, kalau benar-benar mereka sudah mendapatkan hidayah, suruh mereka baca Al-Quran sesekali. Ini katanya sudah mendapatkan hidayah. Yang dibahas selalu Alkitab. Tidak bisa move on dari kitabnya yang lama. Hidayah apa yang mereka dapatkan? Benarkah mereka dapatkan hidayah atau tidak? Kenapa tidak pernah kalian mengoreksi? Tidak pernah kalian mempertanyakan kemu'alafan mereka? Dan kalian disibukkan mendengarkan Injil, mendengarkan Alkitab daripada mereka. Dan tanpa kalian sadari, satu persatu orang Islam banyak yang murtad gara-gara mendengarkan Injil. Sekalipun Injil yang kalian perdengarkan dengan cara hina, dengan cara olok-olok, dengan cara mencemooh, dengan cara menertawakan Alkitab, tetap banyak orang secara diam-diam membaca Alkitab, membaca Injil. Dan puji Tuhan, ada beberapa mu'alaf yang sudah kembali. Bahkan beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, di live kita ada seorang mu'alaf yang sudah 20 tahun lebih, ya, orang daerah Sulawesi. Dia kembali kepada Yesus di live kita Bapak Ibu. Kembali kepada Yesus. Kenapa? Karena melihat semua mu'alaf selalu sibuk membahas Alkitab. Tidak ada satupun mu'alaf yang pintar membaca Al-Quran. Tidak ada. Tapi ada Bang Pendi satu dua tiga orang mu'alaf yang pintar membaca Al-Quran. Itu ayat hafalan, itu saja yang dia baca. Hafal, itu ayat hafalan. Bukan Al-Quran yang dibaca, tapi ayat dalam Al-Quran yang dihafalkan. Bahkan pengakuan daripada mu'alaf tersebut yang sudah 20 tahun lebih jadi mu'alaf, dia memang mengaku,
Ya, tidak bisa baca Al-Quran. Sudah 20 tahun jadi mu'alaf tidak bisa baca Al-Quran. Bayangkan saudara. Kenapa? Karena tidak dibina Bapak Ibu. Ya, tidak dibina. Nah, yang mau menghina Alkitab dipanggil ustadz, diundang ceramah kemana-mana. Yang tidak mau dipanggil, yang tidak mau menghina Alkitab, ya sudah. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada kerabat. Nah, tidak dianggap. Kenapa tidak dianggap? Karena dia tidak menghina Alkitab, tidak menghina Yesus, tidak menghina kekristenan. Jadi mu'alaf yang tidak menghina Alkitab, menghina Yesus, menghina kekristenan tidak dianggap, tidak dipedulikan Bapak Ibu. Apalagi dipanggil ustadz, ya tidak. Makanya orang mu'alaf seketika antum ya, antuma huwa humahum hiya humahunna. Ketika antum semuanya jadi mu'alaf, pinter-pinterlah menghina Alkitab supaya dipanggil ustadz, dapat job baru. Orang sana masuk ke Kristen itu Bapak Ibu dicurigai. Saya dulu dicurigai. Ketika saya masuk Kristen dicurigai. Kamu orang Aceh katanya. Benarkah kamu masuk Kristen? Iya benar, kami tidak percaya. Saya sudah masuk Kristen, tidak percaya. Tidak gampang orang percaya, tidak mudah orang percaya. Makanya Alkitab mengatakan kamu dikenal dari buahnya. Benarkah kamu sudah menjadi pengikut Kristus? Dulunya kamu menghina, dulunya kamu mengolok-olok. Masa kamu pendi sekarang percaya kepada Yesus? Siapa yang percaya kepada kamu? Siapa yang percaya kepada omonganmu? Kamu suruh kami orang Kristen percaya kepada kamu, pendi? No way. Kamu harus buktikan dulu. Benarkah kamu sudah Kristen? Saya Bapak Ibu sampai disuruh oleh pendeta di Medan, disuruh makan daging babi Bapak Ibu. Ya, pendeta dan orang tua angkat saya baru tobing, mama tobing Bapak Ibu. Apa kata mama? Makan daging babi. Saya bilang, "Ma, saya belum bisa makan." Kalau kamu tidak makan daging babi, Bapak pendeta bilang tidak sah kamu Kristen. Gila Bapak Ibu. Ya. Tidak sah Kristen saya, kata mama saya, kalau saya tidak makan daging babi. Kalau saya tidak makan daging babi. Kata pendeta, kalau Pendi tidak mau makan daging babi tidak sah Kristen. Sampai begitu Bapak Ibu dites, dicobain. Karena mereka tidak yakin, tidak percaya. Lalu saya makan, setiap makan keluar muntah, tiap makan muntah, tiap makan muntah. Sampai akhirnya saya cari tahu bagaimana caranya supaya orang tua saya orang tua angkat saya tidak menyuruh saya lagi makan daging babi. Akhirnya saya minta, "Mak, masih ada daging babi kita?" "Oh, Mak, coba tanya sama pembantu." Saya tanyakan, digoreng lagi Bapak Ibu, dimasak lagi, dipanasin lagi. Akhirnya saya ambil sebanyak-banyaknya, saya tunjukin kepada mama, saya bawa ke lantai 2, lantai atas. Sampai di lantai 2 saya buang ke kloset Bapak Ibu, karena belum bisa saya makan, belum menerima. Sampai itu, supaya mereka yakin saya sudah Kristen. Tidak gampang. Setelah itu Bapak Ibu, mereka ajari saya, tidak serta-merta dikasih mic, tidak serta-merta dikasih panggung. Mereka lihat dulu saya, diajarin, dididik. Tetapi karena beberapa hal di Medan, ketahuan di mana saya tinggal, akhirnya saya meninggalkan Medan. Ada satu gembala, satu pendeta, satu hamba Tuhan di daerah Semarang menerima saya. Nah, di sanalah Bapak Ibu saya dididik selama lebih kurang 4 tahun lamanya. Ya, 2 tahun pertama saya tidak boleh pegang HP. Boleh pegang HP sesekali. Tahun pertama saya tidak boleh tahun kedua tidak boleh berteman dengan orang Kristen yang tidak saya kenal, kecuali orang Kristen yang ada di dalam gereja. Di luar itu tidak boleh. Tahun ketiga Bapak Ibu baru saya diizinkan, tapi tetap tidak diizinkan untuk pegang mic bersaksi. Tahun keempat Bapak Ibu baru saya diangkat oleh Bapak Gembala saya jadi PNS. Apa Bapak Ibu? PNS. 4 tahun saya dididik oleh Bapak Pendeta di daerah Jawa Tengah Semarang, baru saya diangkat jadi PNS. Ketika Bapak Gembala saya melihat, oh ini sudah lulus tes. Saya dididik, saya diajarkan, diajari, dimentori. Lalu Bapak Gembala saya melihat saya, buah pertobatan saya kelihatan, dilihat buah pertobatan saya oleh Bapak Gembala saya, dilihat karakter saya,
Akhirnya saya diangkat jadi PNS. Apa itu PNS Bang Pendi? Pegawai negeri surga, Bapak Ibu. Ya. Pegawai negeri surga, PNS, evangelis. Setelah saya diangkat jadi PNS, baru saya boleh penginjilan, baru saya boleh pegang mic, baru saya boleh bersaksi, Bapak Ibu. Tidak seperti mu'alaf. Ya, tidak seperti mukallaf. Hari ini meninggalkan Kristen, besoknya langsung dipanggil, disuruh bersaksi. Kenapa kamu meninggalkan Kristen? Langsung ditanya pertanyaan-pertanyaan yang menjerumuskan kepada penghinaan dan olok-olokan. Ya. Dilihat hebat dalam olok-olokannya, hebat dalam menghina Alkitab, menghina pendeta, menghina gereja. Besoknya langsung dipanggil ustadz. Setelah itu Bapak Ibu dikasih panggung, dapat job, dapat panggilan kemana-mana. Ternyata ustadz siapa Bapak Ibu? Ustadznya Yudas. Ya, ustadznya Yudas, Bapak Ibu. Ini ada Bapak Ibu. Ike mau BO hanku patih. Teh gelas Bapak Ibu ya. Ada orang Aceh teh gelas ya. Dia sedikit pun tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena hidup selama ini dibohongi oleh para mu'alaf. Ya. Hidup dibohongi oleh para mu'alaf, makanya kebenaran yang kita sampaikan mereka tidak percaya. Karena mu'alaf boleh berbohong dalam 3 hal. Di dalam kekristenan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si lebih daripada itu berasal dari si jahat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya ngopi dulu 750, saya ngopi dulu ya. Nah ini baru Bapak Ibu kasih kawin. Jangan baru live kasih kawin. Nah ini baru kasih kawin. Haleluya. Sambil Bapak Ibu kasih kawin, kita dengarkan pujian dulu ya. Jangan banyak-banyak kasih kawin, nanti mereka kepanasan. Ya, Bapak Ibu jangan banyak-banyak.